Pembahasan kita kali ini tentang pengertian obligasi. Apa sih bedanya obligasi konvensional dengan obligasi syariah? Kita bahas obligasi konvensional. Obligasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu obligat atau obligat, yang berarti kewajiban yang tak dapat ditinggalkan atau surat utang suatu pinjaman negara atau daerah atau perseroan dengan bunga tetap. Selain itu, dalam Kamus Bahasa Indonesia, obligasi mempunyai dua makna. Yang pertama, surat perjanjian dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperjualbelikan. Yang kedua, surat utang berjangka lebih dari 1 tahun dan bersuku bunga tertentu yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat guna menutup pembiayaan. Singkatnya, definisi obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan yang diberi pinjaman. Kemudian kita bahas obligasi syariah. Obligasi syariah dalam literatur fikih Islam dikenal dengan nama sukuk yang memiliki makna mirip dengan sertifikat atau note. Dapat diartikan sebagai bukti kepemilikan. Menurut fatwa DSN MUI, obligasi merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil atau margin atau fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, dasar hukum obligasi syariah. Fatwa tentang obligasi syariah dituangkan dalam surat keputusan DSN MUI nomor 32 DSN MUI 9 2002 tentang obligasi syariah. Landasan hukum obligasi syariah terdapat dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 275 yang mengartikan orang-orang yang makan atau bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengulangi atau bertransaksi riba, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Berikutnya terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang mengartikan, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji, dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu keharamannya, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram atau haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia hendaki. Selanjutnya, dasar hukum obligasi terdapat dalam hadis Nabi, yaitu perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Ini terdapat di hadis Nabi riwayat Imam At-Tirmidzi dari Umar bin Auf Al-Muzani. Nah, untuk sejarah obligasi dan obligasi syariah di Indonesia, kita mulai pada zaman kolonial Belanda. Banyak beredar berbagai macam efek atau surat berharga yang diperdagangkan pada bursa saham untuk pertama kalinya diperkenalkan di Batavia tahun 1912, yang kemudian bersamaan dengan didirikannya perkumpulan para pedagang surat berharga. Surat-surat berharga yang diperdagangkan pada saat itu terdiri dari saham dan obligasi perusahaan perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia. Selanjutnya, pada awal kemerdekaan negara Indonesia menghadapi berbagai macam persoalan ekonomi karena anggaran negara masih terbatas. Melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1946, Menteri Keuangan memiliki hak untuk melakukan penjualan obligasi demi menghimpun dana sebesar 1 juta gulden. Menteri Keuangan yang memiliki kewenangan
itu kemudian menjual obligasi demi pengumpulan dana sebesar 1 juta gulden. Pada masa reformasi, salah satu instrumen obligasi adalah permodalan syariah yang diluncurkan pada 14 Maret 2003. Muncul harapan bahwa pasar obligasi atau saham yang didasari prinsip-prinsip syariah dapat berkembang lebih besar lagi. Pasar obligasi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan lembaga keuangan syariah dan instrumen-instrumen syariah. Selain itu, pemerintah Indonesia juga berhasil menerbitkan 3 surat berharga negara atau SBN di pasar global di dalam negeri. Pasar keuangan syariah termasuk sukuk juga berkembang pesat meski presentasenya relatif kecil dibanding pasar konvensional. Sebagai bagian dari pengembangan pasar keuangan syariah, pada tahun 2008, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Hukum Syariah Surat Utang Negara. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menerbitkan sukuk baik nasional maupun internasional untuk membiayai defisit APBN dan membiayai pembangunan proyek. Materi selanjutnya yaitu macam-macam obligasi syariah. Macam-macam obligasi syariah yang pertama itu ada berdasarkan kewenangan penerbitnya. Berdasarkan kewenangan penerbitnya, yang pertama itu ada obligasi syariah korporasi atau perusahaan. Yang kedua ada obligasi syariah negara, yaitu SBSN. Kemudian selanjutnya ada berdasarkan akad yang digunakan. Berdasarkan akad yang digunakan, obligasi itu yang pertama ada obligasi syariah mudharabah. Kemudian ada obligasi syariah mudharabah konversi. Selanjutnya ada obligasi syariah ijarah. Baik teman-teman, sebelumnya kita telah mengetahui mengenai pengertian, sejarah, dasar hukum, dan macam-macam mengenai obligasi syariah. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam mengenai akad-akad dan mekanisme yang terdapat dalam obligasi syariah. Nah, apakah ada teman-teman yang sudah mengetahui hal tersebut? Jika memang belum, yuk kita bahas lebih dalam. Nah, yang pertama, dari beberapa mekanisme dan akad-akad biasanya terdiri dari 3 pihak-pihak yang terlibat dalam akad tersebut. Nah, pihak yang pertama adalah obligor. Obligor adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan sampai sukuk jatuh tempo. Yang kedua yaitu SPV atau Special Purpose Vehicle, di mana SPV ini sebagai penerbit sukuk atau mewakili investor dalam bertindak sebagai wali amanat. Nah, yang ketiga ada investor. Investor ini adalah pemegang sukuk yang memiliki hak atas imbalan, margin dan nominal sukuk sesuai partisipasi masing-masing. Kemudian, yuk kita bahas mengenai akad-akadnya. Nah, akad-akadnya yang pertama ada akad mudharabah, yang kedua ada akad ijarah, yang ketiga ada akad musyarakah, yang keempat ada akad salam, yang kelima ada akad istisna, dan yang keenam ada akad murabahah. Adapun biasanya akad-akad tersebut dilaksanakan atau dilakukan dalam sebuah mekanisme obligasi syariah, di mana akad tersebut menjadi dasar daripada pembeda antara obligasi dan obligasi syariah, sehingga obligasi syariah dapat dikatakan syariah ketika menggunakan akad-akad tersebut. Berikut adalah pembahasan mengenai mekanisme obligasi syariah. Yang pertama, sukuk seringkali menggunakan kontrak syariah seperti ijarah, mudharabah, murabahah, atau musyarakah. Kemudian, yang kedua, penerbit sukuk, biasanya perusahaan atau pemerintah, akan menjual sukuk kepada investor, dan dana yang terkumpul akan digunakan untuk mendanai proyek atau aset tertentu yang sedang dilaksanakan atau dikembangkan oleh perusahaan atau pemerintah tersebut. Kemudian, pembayaran keuntungan yang diterima oleh pemegang sukuk berasal dari pendapatan yang dihasilkan oleh aset atau proyek yang mendasari sukuk tersebut. Misalnya, jika sukuk diterbitkan untuk proyek pembangunan gedung, maka keuntungan yang diperoleh pemegang sukuk berasal dari pendapatan sewa gedung tersebut. Begitulah skema yang biasanya dilaksanakan dalam obligasi syariah.